البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar amalan-amalan yang disunnahkan di dalam salat. Halaman 234, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Wa'lam anna syaikha dzakara ba'da sunan wa illa fa inna ahlal ilmi yuqassimuna sunan ila sunan aqwalin wa sunan af'alin kama taqaddam. Artinya, ketahuilah bahwasanya syekh di sini menyebutkan sebagian amalan-amalan sunnah. Wa illa, dan aslinya di sana sungguh ahlul ilm telah menyebutkan membagi amalan-amalan sunnah menjadi dua, yaitu sunnah yang berupa ucapan dan sunnah yang berupa perbuatan. Kama taqaddam, sebagaimana sudah dilewati. Fasunanul aqwal sab'a asyrata, maka amalan-amalan sunnah yang bentuknya adalah ucapan ada 17. Amalan-amalan sunnah yang bentuknya adalah ucapan ada 17. Al-istiftah, pertama istiftah. Istiftah itu bacaan yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah itu ya, itu termasuk amalan sunnah juga. Yang berikutnya at-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu ta'awud namanya. Kemudian berikutnya wal basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita baca pelan. Kalau imam pun juga bacanya pelan walaupun salatnya jahriyah. Bukan berarti enggak baca, tapi baca cuman pelan. Wa ta'min, kalau ta'min bareng-bareng makmum dan imam juga membacanya. Ketika imam sudah sampai lafaz ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah apa? Amin. Ketika imam sudah sampai pada lafaz ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Kemudian wa qira'atus surah fil awwal fil ulayain wa fi salatil fajri wal jum'ah wal 'idain. Dan membaca surat. Membaca surat ini berarti setelah apa? Setelah surat Al-Fatihah ada bacaan surat pendek kan itu. Nah, bacaan surat setelah surat Al-Fatihah fil ulayain pada 2 rakaat pertama, wa fi salatil fajri, dan pada 2 rakaat salat subuh, wal jum'ah 2 rakaat salat Jum'ah, wal 'idain 2 rakaat salat Id. Nah, itu semuanya apa? Nah, barakallahu fikum, termasuk amalan sunnah. Paham belum? Taruhlah antum enggak baca surat tersebut tidak masalah, suratnya sah karena amalan sunnah. Mahum salah ya? Naam. Kemudian wa tatawwu' kulluhu, dan tatawwu' semuanya juga apa? Juga nah barakallahu fikum, surat-surat pendek tersebut adalah amalan sunnah. Wal jahru wal ikhfa, itu yang tepat ikhfa yaitu ya. Nah, maksudnya mengeraskan dan memelankan ya, bukan ikhfat, itu taknya keliru, yang benar hamzah itu ya. Nah, yang benar pakai hamzah. Wa tatawwu' wal jahru wal ikhfa, dan juga apa? Mengeraskan dan memelankan, itu semuanya amalan sunnah. Paham ya? Mengeraskan, memelankan amalan sunnah. Jadi kalaupun seandainya dia taruhlah salatnya salat jahriyah tapi bacanya pelan, itu sah saja. Seperti antum salat maghrib. Salat maghrib kalau antum terlambat, salat sendiri kan biasanya. Nah, itu bacanya antum pelan kan, enggak bacaan keras pun sah salatnya. Padahal salat maghrib salat apa? Jahriyah kan? Salat jahriyah. Jadi mengeraskan bacaan
memelankan bacaan termasuk amalan sunnah. Paham ya? Bukan perkara yang wajib. Naam. Kita lihat lagi. Wa qalu mil'us sama'i wal ard ila akhirih, tambahan apa? Tambahan na barakallahu fikum rabbana walakal hamdu, ada tambahannya itu mil'us samawati wal ard, itu tambahannya ke sunnah. Ila akhirih, sampai akhir bacaan itu. Wa ma zada 'alal marrah fit tasbih ruku' was sujud, fit tasbih ruku' was sujud, dan juga selebihnya bacaan sekali pada tasbih ruku' dan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, selebihnya itu sunnah. Yang wajib berapa? Sekali. Selebihnya sunnah. Wa qalu rabbighfirli, dan ucapan nam rabbighfirli, selebihnya itu juga apa? Nam amalan sunnah. Satu wajib. Rabbighfirli, 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 paling sempurnanya yang paling rendah 3 kali. Paham ya? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Kalau satu saja cukup, itu yang wajib. Paham ya? Selebihnya sunnah. Naam, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa ta'awud fi tasyahhud al-akhir, dan minta perlindungan pada tasyahhud akhir. Ya kan? Perlindungan dari apa? 4 perkara kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu ta'awud namanya ya. Pada tasyahud akhir juga termasuk apa? Amalan yang disunnahkan. Wassalatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam wal barakah alaihi wa alaihim. Naam, itu juga termasuk sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam. Wa siwa dzalika fasunan. Naam. Adapun selain itu semuanya fasunan aqwa af'al, maka adalah amalan-amalan sunnah yang bentuknya perbuatan. Kalau tadi bentuknya apa tadi? Ucapan. Amalan sunnah yang bentuknya ucapan. Kalau selain itu berarti amalan sunnah yang bentuknya perbuatan. Misal seperti kaunul asabi' madmumatan mabsutatan mustaqbilan biha al-qiblah. Seperti apa? Seperti keadaan jari jemari, nah barakallahu fikum, rapat dibentangkan menghadap kiblat indal ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, rapat, kemudian apa barakallahu fikum, menghadap kiblat, kemudian tidak apa? Tidak teruraikan seperti ini. Tidak renggang ya. Nah, itu juga termasuk amalan sunnah. Dibentuknya perbuatan. Warruku, dan juga ketika ruku. Paham ya? Ketika ruku, Allahu Akbar sama. Wa rafa' minhu, dan bangkit dari ruku sama juga. Wa hattahuma aqba dzalik, dan meletakkan keduanya, atau meletakkan keduanya setelah itu, aqba dzalik, setelah itu meletakkan mana? Wa qabadal yamin ala qu'is shimal, dan meletakkan setelah itu semuanya menggenggam tangan kanan. Tangan kanan apa? Menggenggam di atas apa? Pergelangan tangan kiri. Paham ya? Nah, seperti ini. Ada 3 cara kita lewati, gini juga boleh. Paham ya? Gini juga boleh. Gini juga boleh. Paham ya? Intinya apa? 3 cara tersebut semuanya ada dalilnya. Nah, yang dilarang seperti ini. Ini enggak ada dalilnya ini. Atau gini. Paham ya? Kalau dingin gini salatnya. Itu malah apa? Justru tidak diperbolehkan karena menyelisih daripada as-sunnah. Naam. Kemudian berikutnya wa ja'alahuma tahta surratih. Nah, ini pendapat beliau. Menjadikan kedua tangan tersebut di bawah pusar. Jadi, kalau menurut pendapat beliau selanjutnya gini. Paham ya? Tangannya di bawah gini. Nah, barakallahu fikum. Namun yang rajih wallahu alam, dan itu jaga perkaranya sebenarnya sih tidak sampai membatalkan salat. Cuman yang kuat Syekh Muhammad bin Hizam dan juga yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Fawqa sadr, itu di atas dada seperti biasanya. Paham ya? Wa illa, kalau apakah sampai batalkan salat? Enggak sampai batalkan salat. Paham ya? Tidak sampai batalkan salat. Namun lihat itu. Nah, ya kan? Wa ja'alahuma tahta surratih. Surah kan ini pusar. Ya kan? Dan menjadikan kedua tangan tersebut di bawah pusarnya. Paham maksudnya ya? Nah, ini pendapat yang beliau kuatkan. Tapi Syekh Muhammad Hizam dan juga yang lainnya
Nah, barakallahu fikum berdasarkan mengambil istinbat dari dalil-dalil yang ada. Nah, barakallahu fikum di atas dada. Di atas dada bukan maknanya di atas dada bawah dagu itu bukan, tapi dadanya ini atasnya sebelah, atasnya adalah depannya ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya. Naam, kata beliau, wan nadhar ila mawdi'is sujud, ini penting, dan melihat kepada arah sujudnya. Jadi ketika sholat melihat ke arah sujudnya, bukan melihat ke kanan, wala ke kiri, wala ke atas, wala ke belakang, tapi melihat ke arah sujud. Jadi upayakan kalau sholat tidak tolah-toleh. Paham ya? Walaupun sholat sendirian, sholat sunnah ataupun sholat wajib apalagi, jangan nolah-noleh. Fokus ke arah sujud. Apalagi kalau sholatnya misalkan sholat malah melihat kanan kiri kayak gini. Tidak diperbolehkan. Paham ya? Fokus ke arah sujud. Nah, kita lihat. Wan nadhar ila mawdi'is sujud, dan melihat kepada tempat sujudnya. Wa tafriquhu baina qadamaihi fi qiyamihi wa marawahatihi bainahuma, dan merenggangkan antara kedua telapak kakinya ketika dia berdiri. Jadi enggak rapat gini kakinya, renggang gini. Enggak rapat gini ya, enggak nempel gini maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum, longgar atau renggang seperti ini. Nah. Dan ketika apa barakallahu fikum? Ketika selain itu ketika sujud, ketika yang semisalnya, ini pendapat yang beliau kuatkan ya. Jadi ketika sujud, nah barakallahu fikum, bagian kaki belakang pun tidak rapat gini tapi renggang boleh. Paham ya? Walaupun yang dikuatkan Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dan juga Syekh Muhammad Hizam rapat. Paham belum? Ketika antum sujud, nah barakallahu fikum, antum kan meletakkan kedua telapak kaki ditancapkan, karena ujung-ujung jari jemari kaki ditancapkan sini. Nah itu, nah kalau menurut beliau renggang gini enggak masalah. Paham ya? Kalau Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i, Syekh Muhammad Hizam menguatkan rapat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, rapatnya seperti yang antum saksikan itu rapat. Nah. Kita lihat sini. Wa tartil qiraah, dan membaca bacaan dengan tartil. Nah, tartil maksudnya itu bacanya jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, tapi tartil, sesuaikan dengan tajwidnya. Nah, barakallahu fikum, sesuaikan dengan tajwidnya. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena kalau membaca dengan cepat, itu nanti makmum mendengarkan juga enggak enak. Tapi kalau dibaca dengan tajwid yang ada ikhfa'nya, idharnya, iklabnya, matnya, ini mat wajib muttasil atau mad jaiz munfasil, ini mat tabi'i atau bagaimana, kemudian idgham bi gunnah atau bila gunnah, idhar, ikhfa, semuanya kalau diterapkan dengan ilmu tajwid itu insyaallah didengar enak. Paham ya? Nah, baca dengan tartil, karena Allah Ta'ala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Tartil bukan berarti nadanya yang bagus, lantunan yang indah, bukan, tapi sesuai dengan tajwidnya. Paham ya? Nah, maksudnya yang ikhfa diikhfakan, yang idhar diidharkan, yang gunnah digunnahkan, itu namanya tartil. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Wa takhfif lil imam, dan kalau menjadi imam jangan terlalu panjang-panjang. Karena makmum di belakang imam itu ada yang apa? Ada yang kadang-kala punya kebutuhan, keperluan, dan juga ada juga punya kegiatan, ada juga anak kecil, orang tua, sehingga mereka apa? Nah, ketika imam bacaannya panjang, mungkin mereka punya kegiatan yang khawatir tertunda atau terlambat. Paham ya? Sampai-sampai kisah yang sering antum dengar dan juga pernah antum jumpai, kisahnya Mu'adz bin Jabal saat membacakan apa? Bacaan yang panjang ketika sholat, akhirnya ada salah satu makmumnya protes, melapor kepada Rasulullah SAW tentang kejadian yang dilakukan oleh siapa? Mu'adz bin Jabal. Langsung Rasulullah SAW menegur dengan teguran yang kalau menurut kita keras, padahal itu bukan teguran yang sifatnya benci, itu bukan, karena menasihati sebenarnya. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Bayangkan, itu kalau kita sakit hati kan dibilang kayak gitu, tapi beliau tidak sakit hati. Teguran yang sangat bagus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saat itu ketika beliau memperpanjang, itu dikritik oleh Rasulullah SAW karena di belakang apa? Di belakang imam, fa inna fihimud dha'if was-saqim wa dzal hajah. Paham ya? Nah, karena di belakang imam itu ada orang sakit, orang tua, orang yang punya keperluan atau kebutuhan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi disesuaikan melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, kita lihat lagi.
Wa kaunul ula atwal min as-saniyah. Na'am. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua bacaannya. Bacaannya lebih panjang biasanya gitu kan. Nah, itu juga termasuk amalan sunnah. Wa qabada rukbatayhi biyadayhi, dan ketika rukuk menggenggamkan menggenggam dua lututnya dengan kedua tangannya, mufrajatai, dalam keadaan tangannya itu direnggangkan seperti ini. Paham ya? Dibuka seperti ini. Paham ya? Asabi' maksudnya jari jemarinya dibuka, bukan rapat gini ya, tapi terbuka seperti ini. Paham maksudnya? Na'am. Untuk apa? Untuk memegang. Kalau antum posisi gini kan nanti khawatirnya terlepas. Tapi kalau terbuka seperti ini kan nanti melekat. Paham ya? Untuk pegangan lutut tadi itu. Na'am. Barakallahu fikum fir ruku', pada ruku'. Wa madda dhahrahu mustawiyan, dan membentangkan punggungnya lurus. Jadi punggungnya upayakan lurus, dhanniyah lurus. Diperkirakan lurus. Wa ja'ala ra'sahu hiyalah, dan menjadikan Naam, kepalanya hiyalah. Hiyalah itu sejajar. Paham ya? Jadi kepalanya sejajar dengan dengan punggungnya atau pundaknya, punggungnya sejajar. Jadi enggak terlalu tinggi gini, enggak terlalu nunduk gini juga. Dan ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai antum ketika ruku fokusnya ke arahnya jempolan, kaki itu jangan. Tapi arahnya ke tempat sujud. Kalau arah ke tempat sujud insyaallah ini lurus. Kepala ini ya. Tapi kalau arahnya ke kaki biasanya agak nunduk sekali, nunduk ini. Paham ya? Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Dan juga jangan terlalu ke atas gini. Paham ya? Diperkirakan lurus melihat ke arah sujud. Naam. Kita lihat lagi. Na'am, barakallahu fikum. Wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi fi sujud. Kalau sujud menurut beliau meletakkan kedua lututnya dulu baru tangan. Allahu akbar. Bukan tangan dulu tapi kedua lutut dulu. Baru tangan. Paulum. Wa illa al-amr wasi', perkaranya bebas. Antum mau tangan dulu silahkan, mau kedua lutut dulu silahkan. Itu pendapat yang kuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-amr wasi', perkaranya bebas. Maksudnya bebas itu bagaimana? Maksudnya kalau seandainya antum mendahulukan kedua tangan dulu silahkan, yang mana yang mudah, atau mendahulukan kedua lutut dulu boleh. Karena khilafnya, nah barakallahu fikum, masalah tersebut khilafnya panjang ya sebenarnya ya. Dikiaskan dengan unta ketika mau menderum atau yang semisalnya. Nah, kalau unta menderum itu tangannya dulu atau lututnya dulu, itu pembahasannya panjang lebar. Kesimpulannya boleh, mana yang Allah Taala mudahkan silakan. Paham ya? Kalau Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, kedua lutut dulu baru tangan. Mafhum insyaallah? Ayo na'am, mafhum insyaallah. Ayo kita lihat lagi. Kata beliau, wa rafa'a yadayhi qablahuma fil qiyam, dan mengangkat kedua tangannya sebelum lutut ketika berdiri. Allahu akbar, kedua tangan diangkat dulu. Bukan dia berdiri dulu gini kemudian baru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa tamkinu jabhatih wa anfihi minal ard, dan memapankan jidatnya atau keningnya atau dahinya, jidat, kening, dahi sama ya, dimapankan, nempel ke tanah atau ke lantai. Nah, barakallahu fikum, wa anfih, dan hidungnya. Hidungnya juga nempel, karena dalam hadis juga dilewati kan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Alal jabhah wa asyara bi yadihi ila anfih. 1, ini dihitung 1 ya ini, karena ini cuma isyarat, isyarat ini nempel juga. Wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. 7 anggota badan dipakai untuk sujud. Kening, dahi, jidat, kemudian kedua tangan, telapak tangan ini, kedua lutut, kedua ujung kaki. Totalnya berapa? 7. Hidung enggak usah dihitung karena ini disyaratkan ikut bagian jidat tadi itu. Paham? Jadi kalau untuk sujud, hidungnya jangan diangkat biar nempel. Nempel ke tanah tersebut atau ke lantai tadi. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Wa mujafatun adudai an janbaihi wa batnih an fakhidaihi. Artinya apa? Dan na barakallahu fikum, merenggangkan kedua lengan atasnya. Nah ya, sujud, jadi tangannya enggak nempel gini, enggak.
Renggangkan gini. Nah, barakallahu adutan lengan atas. Dari dua sisi badannya. Ini, dijauhkan bukan nempel gini. Wa batnihi an fakhidaihi, dan perutnya juga upayakan enggak nempel dengan paha. Jadi benar-benar longgar. Ini kalau memungkinkan ya, kalau misalkan sholat sendirian, kalau jamaah kan lihat tempatnya kadang. Kita enggak mungkin kalau jamaah kemudian kita mengedepankan untuk kita tapi orang lain antum sia-siakan, kan enggak mungkin, semampunya. Kemudian apa? Wa fakhidaihi an saqaihi, kemudian kedua pahanya dijauhkan, direnggangkan dari apa? Dua betisnya. Nah, kemudian apa? Wa iqamatu qadamaihi, dan menegakkan kedua telapak kakinya, wa ja'ala butuna asabi'ihima ilal ard, dan menjadikan butun, apa butun? Perut. Ini perut namanya. Perut kaki ini yang bagian bawah ini perut namanya. Paham ya? Engkau menjadikan ujung-ujung perut kaki ini, nah barakallahu fikum, nancap ke bumi atau ke lantai tadi, gini maksudnya. Paham ya? Bukan gini, tapi gini. Paham belum? Paham maksudnya kan? Seperti yang istilah mansal, lo mansal enggak antum? Mansal ini ya, jadi gini maksudnya. Bukan gini. Nah, ketika sujud. Naam. Kita lihat. Barakallahu fikum, mufarraqatan, dalam keadaan apa? Dalam keadaan, nah menurut beliau renggang juga, enggak rapat gini. Tapi renggang gini. Paham ya? Wa illa, sudah kita lewati tadi. Naam, ini tidak sampai membatalkan salat. Kalau pendapatnya kuat Syekh Muhammad Hizam dan juga Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, rapat. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat lagi. Wa wada'a yadayhi hatwa mankibaihi mabsutatan al-asabi'. Naam, dan menjadikan kedua tangannya sejajar dengan apa? Pundaknya, dalam keadaan jari jemarinya dibentangkan. Idza sajada, apabila sujud. Nah, ininya dibentangkan gini. Sejajar dengan apa? Nah, barakallahu fikum, mangkibnya ini. Nah, posisinya apa? Barakallahu fikum hidakumullah, diperkirakan saja. Kalau sendirian mungkin, tapi kalau banyak orang kan terkadang kita harus mengalah. Enggak mungkin kita menguasai itu. Nah, wa tawdihu asabi' yadayhi matmumatan ilal qiblah, dan dalam keadaan rapat seperti ini mengarahkan dari jemarinya ke arah kiblat. Enggak gini, tapi gini. Paham ya? Ke arah kiblat. Wa mubasharatul musalli bi yadayhi wa jihatihi wa qiyamihi ila rak'ah ala suduri qadamaihi mu'tamidan bi yadayhi ala fakhidaihi, dan kemudian orang yang salat itu langsung mubasyarah, langsungan dengan kedua tangannya, dan nah barakallahu fikum, arahnya serta berdirinya dia itu kepada rakaat yang berikutnya. Anam ala suduri qadamai, maksudnya ketika mau bangkit itu dia apa? Ujung kedua kaki tadi itu, ujung kedua telapak kaki tadi itu pakai tumpuan. Tumpuan untuk apa? Untuk berdiri. Naam. Mu'tamidan biyadaihi, tapi sandarannya tangan. Allahu akbar. Paham maksudnya? Tapi kan otomatis kedua ujung telapak kaki ini kan dijadikan apa? Jadikan tempat tumpuan juga kan? Ininya tumpuan, tapi ini kan juga secara tidak langsung kan nyentuh juga. Paham belum gambarannya? Nah, gambarnya seperti itu ya, jadi perlu diperhatikan. Kita lihat lagi. Wal iftirash fil julus baina sajdatain. Iftirash, ingat-ingat, duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang bagaimana? Pantat itu diletakkan di atas apa? Di atas, nah barakallahu fikum, telapak kaki yang kiri. Kemudian telapak kaki yang kanan ditancapkan. Paham ya? Itu namanya duduk iftirash namanya. Paham belum? Ada gambaran antum? Ayo, namanya iftirash. Paham ya? Kapan itu? Kata beliau, wal iftirash fil julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Wa tasyahhud, dan juga tasyahhud. Tasyahhud mana ini? Tasyahhud awal serta tasyahhud yang memiliki 2 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat, dihitung dilakukan dalam satu kali. Memang ada khilaf, ada selang pendapat. Yang rajih wallahu alam, na barakallahu fikum, setiap rakaat yang terdiri dari 2 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat dilakukan langsung, itu nanti duduknya iftirash.
Duduknya iftirash, jadi bukan tawarruk, iftirash duduknya. Kemudian apa barakallahu fikum wa tawarruk fis tsani, dan duduk tawarruk pada tasyahud yang kedua. Tawarruk bentuknya gambarannya bagaimana gambarannya? Antum meletakkan bagian meletakkan pantatnya tumpuannya langsung ke bumi, ke tanah, dalam keadaan masukkan telapak kaki kiri ini di bawah apa? Di bawah betis telapak kaki, di bawah betis telapak kaki kanan, dan menancapkan ujung-ujung apa? Ujung telapak kaki yang kanan ke bumi atau ke tanah. Paham belum? Itu namanya tawarruk. Paham ya? Ini dimasukkan di bawah apa? Di bawah betis kaki kanan. Namanya tawarruk. Paham ya? Dulu tawarruk. Naam. Terlihat wa wada'a yadayhi 'ala fakhidayhi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas apa? Di atas kedua pahanya. Mabsutatain, dibentangkan gini. Matmumatai al-asabi', rapat jari jemarinya. Mustaqbilan bihimal qiblah, mengarah kiblat. Baina sajdatain, antara dua sujud sama. Wa bi tasyahhud, dan juga tasyahud sama. Wa qabada al-khinsir wal binsir, dan menggenggamkan jari manis dan juga jari kelingking. Gini maksudnya genggam itu gini. Tapi ingat ada yang apa dilingkarkan. Nah barakallahu fikum, tangan kanannya tapi ya, tangan kirinya lurus. Paham ya? Tangan kanannya dia menggenggamkan khinsir wa binsir, jari manis dan juga jari kelingking. Nah, wa tahliqu ibhamiha ma'al wusta, dan melingkarkan ibham, jempolan ini bersama jari tengah ini. Digenggamkan gini, dilingkarkan gini. Paham insyaallah? Ini maksudnya duduk tasyahud awal atau akhir. Nah, paham maksudnya ya? Surahnya gini, digenggamkan, kemudian apa? Dilingkarkan. Nah, seperti ini. Tujuan gini. Ini paham ya? Ini kurang tepat ini ya, kalau atau gini, misalkan. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, seperti ini. Kalau gini masih boleh kayak gini, cuman gini ini yang tepat. Nah, kemudian kita lihat barakallahu fikum wal isyarah bisabbabatiha, dan mengisyaratkan dengan sabbabah. Sabbabah itu apa sih? Sabbabah jari telunjuk. Mengisyaratkan dengan apa? Jari telunjuknya. Naam. Paham ya? Nama sabbabah. Dinamakan dengan sabbabah. Naam barakallahu fikum. Naam, karena apa? Digunakan seringnya untuk mencaci maki. Untuk mencaci maki dan menghina, sabbabah. Naam. Orang kalau menghina pakai jempolan atau pakai telunjuk? Telunjuk. Antum kalau mencaci maki orang pakai jempolan, tertawain. Antum kurang ajar ya, akhi. Antum ini, nah, atau pakai jendek ini. Antum gimana antum ini? Antum gimana ente? Kurang tepat. Tapi kalau orang mencaci maki pakai ini, telunjuk seringnya, itu sabbabah. Sabbabah karena seringnya digunakan untuk mencaci maki, seringnya. Secara bahasa seperti itu ya. Sabbaya subbu, mencaci maki. Sabbabah. Naam. Jadi hatta orang Arab pun kalau mencaci maki ya enggak ada pakai jempolan itu. Paham ya? Asyhadu ya malak ya akhi anta taqillah ya akhi, ada. Ini untuk menunjukkan mantap gitu ya. Nah, bagus itu. Nah, pakai jempolan. Tapi kalau mencaci maki pakai jempolan jarang sekali. Antum walaupun di Indonesia pun jarang melihat orang mencaci maki pakai jempolan. Pakai jari telunjuk. Kita lihat. Wal iltifat yaminan shimalan, dan menoleh kanan dan kiri. Fi taslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa tafdhil shimal 'ala al-yamin fil iltifat, dan untuk menolehnya kalau ke kiri itu lebih dilebihkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, lebih dalam nolehnya. Kesimpulannya semuanya sudah kita lewati. Itu hanya pengulangan secara globalnya. Karena apa? Karena beliau membagi bahwasanya amalan sunnah ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Sudah kita selesaikan. Berkaitan masalah sujud sahwi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.